Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang mind mapping anak berkebutuhan khusus sebagai tugas akhir semester Gasal, mata kuliah pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mind mapping pendidikan inklusi anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah sebagai berikut. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar ABK dan pendidikan inklusi. Untuk konsep dasar ABK itu terbagi menjadi dua, yaitu jenis-jenis ABK dan faktor penyebab ABK. Untuk pendidikan inklusi itu ada jenis layanan inklusi dan model belajar inklusi. Untuk jenis-jenis ABK itu ada tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, slow learner, dan autis. Untuk faktor penyebab ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah faktor internal dan faktor eksternal. Untuk jenis-jenis pendidikan inklusif layanan dan model belajar. Untuk jenis layanan yaitu ada layanan segresi, layanan integrasi terpadu, dan layanan pendidikan inklusi. Untuk model belajar itu ada kelas terapi, pendampingan, dan inklusi. Konsep dasar ABK. Apa yang disebut ABK atau anak berkebutuhan khusus? ABK adalah anak yang mengalami perbedaan atau kelainan atau penyimpangan baik fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan pelayanan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum atau rata-rata anak seusianya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Anak ABK tersebut membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan yang khusus agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal. Karena anak-anak tersebut mungkin akan belajar dengan kecepatan yang berbeda dan juga dengan cara yang berbeda. Nah, di sini saya akan menyampaikan jenis-jenis ABK. Untuk jenis-jenis ABK tadi ada 9, yaitu tunanetra. Apa tunanetra itu? Tunanetra adalah gangguan atau hambatan dalam indera penglihatan. Tunarungu yaitu gangguan pendengaran. Tunawicara yaitu kelainan baik dalam pengucapan artikulasi bahasa maupun suara dari bicara normal. Untuk tunagrahita yaitu kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan anak pada umumnya. Untuk tunadaksa yaitu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsi yang normal. Untuk selanjutnya yaitu tunalaras. Apa tunalaras? Tunalaras adalah gangguan atau hambatan emosi, gangguan atau hambatan emosi, dan berkelainan tingkah laku. Untuk ABK jenis ABK selanjutnya yaitu kesulitan belajar, yaitu suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa atau anak. Slow learner, kecepatan belajarnya lebih lambat dari teman sebayanya. Slow learner yaitu kecepatan belajarnya lebih lambat dari teman sebayanya. Sedangkan yang terakhir yaitu autis, yaitu kondisi di mana ada masalah kompleks pada gangguan sarafnya.
sekarang yaitu faktor-faktor penyebab ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus. Mengapa anak-anak itu bisa berkebutuhan khusus? Itu ada beberapa faktor yang menyebabkannya, yaitu ada 3 faktor, yaitu sebelum kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Faktor apa saja yang menjadikan anak berkebutuhan khusus ketika atau sebelum terjadinya kelahiran? Yaitu adanya gangguan genetik atau kelainan kromosom, transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil, keracunan saat hamil, pengguguran, dan anak lahir prematur. Nah, faktor penyebab ABK yang terjadi saat kelahiran yaitu pada saat proses kelahirannya lama atau anoksia, karena prematur, kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu seperti memakai vakum, dan kehamilan terlalu lama lebih dari 40 minggu. Nah, faktor penyebab ABK selanjutnya yaitu setelah kelahiran. Apa saja yang sebagai faktor penyebab ABK setelah anak-anak itu lahir? Yaitu adanya penyakit infeksi bakteri seperti TBC, virus, kekurangan zat makanan berupa gizi dan nutrisi, kecelakaan, dan keracunan. Nah, selanjutnya yaitu jenis layanan ABK. Untuk layanan ABK itu ada 3, yaitu layanan segresi, layanan integrasi terpadu, dan layanan pendidikan inklusi. Apa itu layanan segresi? Layanan segresi yaitu layanan pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya. Untuk integrasi terpadu dan layanan pendidikan inklusi itu hampir sama, yaitu menggabungkan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada sekolah reguler. Model belajar ABK. Untuk model-model pembelajaran ABK itu terbagi menjadi kelas, yaitu ada kelas terapi, kelas pendampingan, dan kelas pendidikan inklusi. Kelas terapi adalah ABK belum ada pengakuan di kelas reguler, akan tetapi berada di kelas terapi dengan penanganan sesuai dengan kebutuhan hambatannya. Nah, untuk model belajar ABK selanjutnya yaitu kelas pendampingan. ABK belajar dengan anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus yang disesuaikan dengan jenis ketunaannya. Namun, pada waktu tertentu ABK tersebut akan ditarik ke ruang pusat sumber dan GPK atau gurunya menjelaskan ulang dari materi reguler yang belum ABK pahami. Untuk selanjutnya yaitu kelas pendidikan inklusi. Nah, kelas ini tidak banyak perubahan pada kurikulum di kelas inklusif. Karena apa? Karena semua disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Nah, mampu dalam pembelajaran peserta didik akan menggunakan kurikulum duplikasi. Tapi, jika ada sebagian pembelajaran yang tidak mampu, maka akan dibuatkan kurikulum modifikasi. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.